pelajaran Ustaz. Pertama adalah kita ambil dari satu syair tadi yang mengatakan bahwa isbir ala murril jafa. Bersabarlah terhadap kekerasan seorang guru. Ingat Ustaz, di situ sudah kalimat jafa min muallim. Maka seyogianya guru itu tidak boleh playa-playa. Harus tegas. Harus tegas. Dalam pendidikan harus ditakuti, harus disegani. Karena kalau guru playa-playa, transfer of knowledge itu tidak akan berhasil. Tidak ada sosok yang dia takuti, tidak ada sosok yang dia segani, sehingga dia itu apa? Tidak fokus dalam menyimak omongan dari guru tadi. Misal kita begini, ada satu guru, dia kalau ngajar dengan canda tawa, ya kan, misal ya, dengan melawak, gitu kan, dan lain-lain. Akhirnya kan transformasi ilmu itu bermasalah. Karena apa? Idza ijtamal halalul haram qulibal haram. Kalau kita artikan begini, ketika berkumpul yang baik dan yang buruk, maka yang menang apa? Yang buruk. Bisa jadi dalam pengajaran 1 jam itu yang masuk adalah candaannya, ilmunya yang menghilang. Iya, karena kita sering mendengar dari alalatanul ilma, Syafi'i mengatakan pada Waqi, fa inal ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Jadi mana mungkin ketika dalam proses pembelajaran atau media pembelajaran itu menggunakan satu pendekatan yang bertentangan dengan cahaya bisa membentuk siswa itu menjadi pintar. Itu sangat jauh sekali Ustaz. Tidak mungkin sekali itu. Kalau kita merujuk pada sistem pendidikan yang modern, kita lihat misalkan pendidikan di Harvard, baik di SMP-nya, SMA-nya atau di kuliahnya, itu tidak ada penyampaian materi dengan canda tawa, cekikikan, ngobrol nggak jelas itu. Profesor tegas di situ. Saya punya guru lulusan Chicago University, London University. Mereka mengajar tidak ada obrolan-obrolan selain obrolan pembelajaran itu. Melawak itu tidak ada di kelas itu. Kelas itu benar-benar kelas yang berwibawa, berkarisma, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Jalan Terang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama kami dalam perbincangan pada malam hari ini. Insyaallah kita akan berbincang dengan tema pendidikan. Bahwa dalam dunia pendidikan sering kita temui problematika yang bahkan kompleks sekali, Pak Ustadz. Betul. Kita kenal bahwa dunia pendidikan itu mencakup at-ta'lim dalam bahasa Arab, kemudian at-tarbiyah, kemudian juga at-ta'dib. Tentunya ketiga poin penting ini berbeda satu sama lain. Langsung saja kita saling berbincang dan meminta pendapat Ustadz Ibnu. Bagaimana menurut Ustadz Ibnu nih mengenai at-ta'lim, at-tarbiyah, at-ta'dib? Oke, baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Terima kasih Ustaz atas waktunya, dan alhamdulillah kita bisa melanjutkan perbincangan kita dalam YouTube Jalan Terang ini. Baik, saya kira temanya ini sangat menarik ya, terkait pendidikan yang atau dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah ta'lim, tarbiyah, dan ta'dib. Tapi di dalam bahasa Indonesia kita malah hanya dalam istilah pendidikan saja. Jadi tidak ada istilah-istilah yang lain, hanya pendidikan, atau tidak ada istilah pembentukan karakter. Semuanya dalam kategori pendidikan. Baik, saya mulai dari 3 kategori tadi Ustaz. Ada ta'lim, ada ta'dib, dan ada tarbiyah, gitu kan. Ta'lim itu kan kalau kita lihat dia berakar dari kata 'allama. Ya kan, jadi dalam bahasa Indonesia 'allam itu diartikan sebagai mengajarkan, memberitahu, gitu kan. 'Allama yu'allimu ta'lim. Jadi bisa diartikan sebagai proses memberitahu kepada orang lain. Maka itu dipersempit atau disimpelkan menjadi pendidikan, kan seperti itu. Ada lagi tarbiyah. Tarbiyah dari kata rabba, yurabbi, tarbiyah, mengasuh, mendidik. Identik tarbiyah itu kan dengan orang tua kepada anaknya, gitu kan. Jadi asuhan siapa ini? Orang tua yang mengasuh, gitu kan. Orang tua yang mendidik itu kan
pasti dalam konotasinya itu berbeda dengan guru yang mendidik, gitu kan? Jadi dalam bahasa Indonesia kalau kita subjeknya diganti, misal guru mendidik, orang tua mendidik atau mengasuh, itu pasti ada satu pemahaman yang berbeda. Perbedaannya, kalau misalkan guru itu mendidik, maka dia erat kaitannya dengan sifatnya formal, ya kan? Ada belajar, ada kelas, ada mata pelajaran, ada ijazah dan lain-lain. Tapi kalau kita merujuk pada tarbiyah, yang mana adalah ini pendidikan dari orang tua, itu pasti kan lebih ke mental, lebih ke spiritual, lebih ke pengalaman, lebih ke tingkah laku, gitu kan, lebih ke aturan-aturan rumah tangga dan lain-lain. Nah, yang hampir tidak pernah kita kenal itu dalam Indonesia adalah ta'dib. Jadi ta'dib itu dari akar kata adaba, yu'addibu, ta'diban. Nah, ta'dib itu kan berarti kan memberikan adab, ya kan? Atau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai mendidik adab atau memberitahu adab. Jadi akhirnya konsep dari taklim, tarbiyah dan ta'dib itu tidak memiliki satu distingsi yang masing-masing hanya diketahui oleh atau masing-masing dicakup atau dimiliki oleh kalimat-kalimat tadi, Ustaz. Karena terkadang kita mengatakan tarbiyah, taklim, tadris, gitu kan? Ada lagi semacam kayak kuliah dan lain-lain itu, Ustaz. Jadi bentuk skema dari taklim atau takdib atau tarbiyah dalam Indonesia itu kan banyak bentuknya. Yeah. Nah, akhirnya ada yang menjelaskan bahwa ya beberapa kali kita baca dalam kesimpulannya bahwa taklim itu adalah hanya untuk pengajaran yang sifatnya adalah kognitif. Itu pengetahuan. Pengetahuan saja. Kalau tarbiyah itu dia lebih ke afektif, perilaku, moral. Nah, takdib itu lebih ke spiritual. Jadi akhirnya masing-masing bahasa ini memiliki distingsi. Jadi kalau kita mengatakan taklim, maka erat kaitannya dengan ilmu, knowledge, sebagai pengetahuan saja, apa yang kita ketahui. Atau dalam istilah filsafat bisa kita katakan sebagai ontologinya, gitu kan. Apa ini, apa itu, apa sih yang dimaksud ini, apa yang dimaksud ini. Jadi hanya memahami suatu apa wujud, eksistensi. Apakah ini benar namanya ini, apa yang dinamakan ini. Jadi itu namanya lebih ke taklim, lebih ke kognitif. Jadi cara kita mengetahui sesuatu. Tarbiyah itu diartikan dengan apa? Sifat yang afektif atau sikap, gitu kan, perilaku, kayak mental kita, gitu kan, terus kayak perilaku kita, etik kita, atau dalam filsafat kita kenal dengan aksiologi, gitu kan, lebih ke nilainya, gitu kan. Jadi tidak berurusan dengan dia itu sebagai pengetahuan, tapi dia itu sebagai apa? Suatu yang baik atau suatu yang tidak baik, lebih ke aksiologi. Nah, takdib itu lebih ke spiritualnya, dia lebih behavior, ke suluk. Behavior, lebih ke suluknya. Tapi yang mau saya masuk dari sisi pembagian tiga hal tadi adalah bahwa ketika Nabi Muhammad itu mendidik sahabat, mendidik anak-anaknya, ya kan, mendidik cucu-cucunya, mendidik keluarganya, itu kan diartikannya dia tidak diartikan oh ini taklim, oh ini tarbiyah, oh ini takdib, enggak. Banyak sekali sahabat itu bertanya kepada Nabi, alimni, gitu kan, akhbirni, gitu kan, akhbirni mal Islam, gitu kan, alimni ya Rasulullah ad-doa, ya kan, ajari aku ya Allah, ajari aku ya Rasul untuk doa yang kalau saya baca doa ini maka saya akan mendapatkan kebaikan, itu kan. Doa itu kan tidak hanya lebih ke apa itu apa ini, dia tidak menjadi ontologi, tapi adalah satu spiritual juga. Kalimatnya alim nih, tapi Nabi membentuknya adalah dari karakter spiritual. Kalimat yang dibawakan adalah alim nih, tapi Nabi menjelaskan adalah secara intelektual, terkadang secara spiritual, terkadang secara mental. Jadi intinya ketiga aspek ini dari ta'lim, tarbiyah, sama ta'dib itu diajarkan oleh Nabi. Nabi memakai istilah-istilah. Soalnya dalam kata ta'lim ya jelas Nabi mengajarkan. Kemudian dalam kata tarbiyah ya Nabi juga mengayomi. Terus dalam kata ta'dib bahwa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang diikuti. Iya. Jadi akhirnya bisa kita pahami bahwa kalau kita membentuk suatu pahaman terkait taklim, tarbiyah dan ta'dib, maka kita harus sepakat dulu nih, referensi mana yang mau kita gunakan. Jadi kalau kita sepakat bahwa referensi yang akan kita gunakan adalah referensinya dari Nabi, misalkan sebagai
sosok muallim, sosok muaddib, sekaligus sosok murabbi, ya maka kita harus memahami bagaimana proses pendidikan di masa Nabi. Ya kan? Tapi kalau kita misalkan tidak memiliki kesepakatan dari mana kita akan mereferensikan arti taklim, tarbiyah dan takdim, maka sampai kapanpun saya rasa konsep ini akan selalu melebar, akan selalu tidak menemukan relnya. Karena apa? Kita tidak menutup mata bahwa seringkali kita merujuk konsep taklim, tarbiyah dan takdim itu tidak dari orang yang pertama kali menggunakan istilah itu. Nabi Muhammad mengatakan Ad-dabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tapi ketika kita akan membahas sebuah kalimat ta'dib, kita tidak merujuk ke kalimat itu, tidak merujuk ke hadis itu, tidak merujuk ke tasarrufatur Rasul dalam melakukan pendidikan untuk sahabat-sahabatnya gitu kan. Antum sendiri tahu bahwa murid-muridnya Rasul kan bermacam-macam. Ada yang ahlu sufah, ada yang muhajirin, ada yang ansor, ada yang mujahidin, ya kan. Jadi dari segala strata masyarakat itu ada semua muridnya Nabi. Dan Nabi itu kalau dikatakan sebagai pendidik, berhasil dia sebagai pendidik. Berhasil. Dikatakan sebagai pengayom, berhasil juga. Dikatakan sebagai guru, ya jelas lebih berhasil juga, gitu kan? Karena sampai sekarang ajaran Rasul masih bisa bertahan, masih bisa kita amalkan, gitu kan? Nah maka saya kira bahwa taklim, tarbiyah dan takdib ini, kalau saya boleh memberikan pemahaman bahwa di sini tarbiyah, taklim dan takdib itu banyak sekali orang yang hanya mereduksi maknanya hanya dari sisi arti mufradnya saja Ustaz. Ya, taklim dari kata ilmu, tarbiyah dari kata tarbiyah dari kata robba gitu kan. Terus takdim dari kata adab, akhirnya semuanya diarahkan ke situ gitu kan. Padahal kan kalau kita tarik menjadi satu konsep yang utuh, tiga hal ini saling berhubungan Ustaz. Taklim, tarbiyah dan takdim. Maka ini erat kaitannya dengan psikologi manusia Ustaz. Jadi kalau kita membahas tentang tarbiyah, taklim dan takdim atau pendidikan, itu sangat erat kaitannya dengan psikologi manusia. Yang dimana banyak orang akhirnya tahu bahwa psikologi itu dipahami sekarang-sekarang ini Ustaz. Sebelumnya itu nggak memakai itu, pengajaran itu. Tidak melibatkan psikologi itu. Dari dulu pengajaran itu sifatnya adalah ada yang sifatnya di emperan-emperan gitu kan, ada yang sifatnya itu di altar-altar, di pelataran, di pasar gitu kan, di mana aja. Sifat pembelajaran zaman dulu yang bukan merupakan tradisi Islam. Dalam tradisi Islam, pembelajaran itu kan ada tempat khusus. Di zaman Rasul contohnya, dia tidak di pasar, ada masjid. Sehingga siswa-siswa yang dalam sekarang adalah siswa formal, siswa regulernya itu ahlu sufah. Yang kalau sekarang ada absennya, harus masuk, ada kewajibannya, ada PR, ada riset, ada tugas, ada penelitian, itu ada ahlu sufah. Itu Nabi membentuk ahlu sufah itu kan di sufatul masjid, ya kan, di situ di emperan pelatarannya Masjid Nabawi, tidak di pasar, tidak di tempat mana, tidak, tapi di situ di masjid. Dan itu kan terus bermula, terus menerus akhirnya Nabi Muhammad mengajarkan ilmu-ilmunya itu kan bermula dari situ. Ada sahabat punya masalah, datangnya kemana? Ke sufah tadi, ke masjid tadi, gitu kan? Berkonsultasi, minta ilmu, minta ajaran sama Nabi di situ. Jadi sarana prasarana umum. Sarana dan prasarana itu ada oleh Nabi, dikhususkan. Oh ini loh untuk sarana prasarana pembelajaran. Meskipun waktu itu bentuknya masih masjid.